Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Niki Rahma dengan NIM 2323412 dari jurusan Perpustakaan dan Informasi. Baiklah, di video kali ini Niki akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perbaikan Bahan Pustaka dan Restorasi. Secara konteks, perbaikan bahan pustaka adalah kegiatan memperbaiki atau mereproduksi bahan perpustakaan yang rusak agar dapat digunakan kembali oleh pemustaka. Ini termasuk pemeliharaan rutin untuk menjaga kondisi bahan perpustakaan agar tetap baik, serta tindakan perbaikan untuk bahan pustaka yang sudah mengalami kerusakan fisik. Selanjutnya ada beberapa cara untuk memperbaiki bahan pustaka. Yang pertama itu adalah laminasi. Untuk memperpanjang umur, bahan pustaka perlu diadakan pelapisan atau laminasi, terutama bahan pustaka yang lapuk atau robek sehingga menjadi tampak kuat atau utuh kembali setelah diperbaiki. Yang kedua ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah salah satu cara melindungi kertas dari kerusakan fisik, misalnya rapuh atau karena umurnya telah lama. Yang ketiga ada penjilitan. Penjilitan adalah untuk buku-buku yang telah mengalami kerusakan, perlu segera dilakukan penjilitan ulang agar nilai informasi yang ada di dalam buku tersebut tidak hilang. Selanjutnya ada preservasi. Preservasi adalah artinya sebagai pelestarian. Oleh karena itu, pelestarian masih sangat luas cakupnya. Makanya preservasi ini mencakup semua pertimbangan material dan keuangan. Material termasuk keuangan, ketentuan penyimpanan, akomodasi, susunan tas, kebijakan, teknik dan metode pelestarian bahan pustaka secara berpustaka agar informasi yang terkandung di dalamnya masih ada. Yang selanjutnya ada konservasi. Konservasi diartikan sebagai kegiatan untuk mengawetkan bahan pustaka. Hal ini mencakup adanya kebijakan spesifik dan teknis yang terlibat dalam melindungi bahan perpustakaan dari kerusakan, kehancuran, termasuk metode dan teknik yang dibuat oleh staf teknis konservator. Selanjutnya ada restorasi. Restorasi adalah tindakan perbaikan bahan perpustakaan yang mengalami kerusakan parah agar kembali tujuan untuk merestorasi ini agar kembali kondisinya seperti semula. Alas HS mengatakan restorasi disebut juga dengan reparasi, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki bahan pustaka atau dokumentasi lain yang sudah rusak atau lapuk. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa restorasi merupakan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki koleksi yang telah rusak. Kegiatan ini bertujuan untuk memperpanjang umur bahan pustaka informasi yang ada di dalamnya. Kegiatan restorasi ini terjadi dua aspek, yaitu aspek pelestarian fisik dokumen serta aspek pelestarian terhadap informasi dan kandungan informasinya. Selanjutnya langkah-langkah melakukan restorasi. Yang pertama, membersihkan dan melakukan fumigasi minimal atau 1 kali setahun. Yang kedua, melapisi dengan kertas khusus. Yang ketiga, memperbaiki lembaran naskah yang sudah rusak dengan bahan perpustakaan arsip. Menempatkan di dalamnya tempat yang aman, menempatkan dokumen tersebut di tempat yang aman. Yang selanjutnya, menempatkan pada ruangan ber-AC dan atur suhu ruangan tersebut. Selanjutnya fumigasi. Fumigasi ini merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan untuk mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Mencegah yang dimaksud tindakan yang dilakukan supaya kerusakan lebih lanjut dapat dihindari. Mengobati artinya mematikan atau membunuh serangga, kuman, dan sejenisnya yang telah menyerang dan merusak bahan pustaka tersebut. Mensterilkan yang diartikan adalah keadaan seperti menghilangkan busukan atau timbulnya dari bahan pustaka, menyegarkan bahan pustaka agar bisa kembali agar tidak terganggu dari gangguan penyakit atau gangguan lain yang dapat menimbulkan kerusakan bahan pustaka. Selanjutnya kesimpulan. Dari materi yang saya sampaikan,
saya dapat menyimpulkan bahwa perbaikan bahan pustaka atau restorasi bahan pustaka merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan koleksi perpustakaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperpanjang usia pakai bahan pustaka tanpa mengulang isi atau bentuk aslinya. Baiklah, sekian video presentasi penjelasan materi saya. Maaf kalau ada kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.